Selamat siang Ibu dosen dan teman-teman. Kami dari kelompok 9 yang terdiri dari Rosiada Veronica Manulang, Sarah Octavia Rodarni Saragih, Yohana Oriza, serta Roni Simamora akan menjelaskan materi dari manajemen pajak. Berikut penjelasan materinya. Bab 1. Dasar-dasar manajemen perpajakan. Pengertian manajemen perpajakan. Menurut IAI, secara umum manajemen pajak didefinisikan sebagai suatu usaha menyeluruh yang dilakukan terus-menerus oleh wajib pajak agar suatu hal yang berkaitan dengan urusan perpajakan dapat dikelola dengan baik, ekonomis, efektif, dan efisien sehingga dapat memberikan kontribusi maksimum bagi kelangsungan usaha wajib pajak tanpa mengorbankan kepentingan penerimaan negara. Berikutnya, fungsi manajemen pajak. Fungsi manajemen perpajakan pada dasarnya memiliki beberapa fungsi, yakni yang pertama, fungsi perencanaan pajak, yang kedua, fungsi pengorganisasian pajak, yang ketiga, fungsi pelaksanaan perpajakan, yang keempat, fungsi pengawasan perpajakan. Berikutnya, resistensi pembayaran pajak. Yang pertama, perlawanan pasif terhadap pajak, yang kedua, perlawanan aktif terhadap pajak, yang ketiga, cara perlawanan aktif terhadap pajak yakni penghindaran pajak, pengelakan pajak, melalaikan pajak. Bab 2. Strategi penghematan pajak melalui pemilihan bentuk usaha. Usaha perseroan terbatas. Perseroan terbatas merupakan bentuk yang banyak dipilih, terutama untuk bisnis-bisnis yang besar. Bentuk ini memberikan kesempatan kepada masyarakat luas untuk menyertai modal ke dalam bisnis tersebut dengan cara membeli saham yang dikeluarkan oleh perusahaan itu. Atas pemilikan saham itu, maka mereka para pemegang saham berhak memperoleh pembagian laba atau dividen dari perusahaan tersebut. Berikutnya, usaha persekutuan, CV, firma, atau kongsi. Firma-firma bentuk ini merupakan perserikatan atau kongsi ataupun persatuan dari beberapa pengusaha swasta menjadi suatu kesatuan usaha bersama. Perserikatan komanditer atau CV bentuk ini banyak dilakukan untuk mempertahankan kebaikan-kebaikan dari bentuk perseorangan yang memberikan kebebasan dan penguasaan penuh bagi pemiliknya atas keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan. Berikutnya, usaha perseorangan. Bentuk ini merupakan bentuk yang pertama kali muncul di bidang bisnis yang paling sederhana, di mana dalam hal ini tidak terdapat pembedaan pemikiran antara hal milik pribadi dengan milik perusahaan. Berikutnya, usaha koperasi adalah bentuk badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang melandaskan kegiatannya pada prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Berikutnya, usaha nirlaba atau yayasan. PSAK nomor 45, perusahaan nirlaba adalah organisasi yang sumber dana utamanya berasal dari sumbangan para anggotanya. Semua anggota yang menyumbangkan tidak menuntut organisasi untuk mendapatkan imbalan hasil, akan tetapi lebih ke arah pengembangannya. Bab 3. Tax planning PPh pasal 21 atau 26. Pemotong PPh pasal 21. Pemotong PPh pasal 21 dan atau PPh pasal 26 sesuai Perdirjen Pajak nomor PER 31 PJ 2012 meliputi pemberian kerja yang terdiri dari A. orang pribadi atau badan, B. cabang perwakilan, bendahara atau pemegang kas pemerintah, dana pensiun badan penyelenggara jaminan sosial tentang kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, penyelenggara kegiatan. Berikutnya, subjek pemotongan PPh pasal 21-26. Subjek pajak yang dipotong PPh pasal 21 atau 26 atau disebut subjek pemotongan adalah orang pribadi yang memberi atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jabatan, jasa atau kegiatan. Berikutnya, kebijakan atau metode pemotongan PPh pasal 21 dilihat dari siapa yang menanggung beban.
maka kebijakan atau metode pemotongan PPh pasal 21 dapat dipilih oleh wajib pajak adalah yang pertama PPh pasal 21 ditanggung oleh karyawan, yang kedua PPh pasal 21 tanggung perusahaan, yang ketiga PPh pasal 21 diberikan dalam bentuk tunjangan. Berikutnya, strategi perencanaan pajak untuk mengefisiensikan beban pajak. Sebelum melaksanakan suatu perencanaan pajak, seseorang harus mengetahui dan memahami perbedaan antara laba akuntansi atau laba komersial dengan penghasilan kena pajak atau laba fiskal. Strategi mengefisienkan beban pajak dari berbagai literatur dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, mengambil keuntungan dari berbagai pihak bentuk badan hukum yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan jenis usaha. Yang kedua, memiliki lokasi perusahaan yang akan didirikan. Yang ketiga, mengambil keuntungan sebesar-besarnya atau semaksimal mungkin dari berbagai pengecualian, potongan, pengurangan atas PKB yang diperoleh undang-undang. Bab 4, tax planning PPh pasal 22, pasal 23 atau 26 dan PPh final. Pajak penghasilan pasal 22, yaitu A. Tax management, pemotongan dan pemungutan PPh pasal 22 impor. Ini menyangkut pemungutan pajak di sektor impor yang berhubungan dengan penyerahan dan pembayaran barang, serta pemasukan barang dari luar daerah. Dalam hal impor, tarif PPh pasal 22 bervariasi, di mana kalau mempunyai angka pengenal impor atau API, tarifnya 2,5% dari nilai impor, dan kalau tidak mempunyai API, tarifnya 7,5% dari nilai impor. B. Pengecualian atau tax exemption PPh pasal 22 juga pengecualian pajak yang juga harus diperhatikan oleh tax planner yang dikecualikan dari pemungutan pajak penghasilan pasal 22. Berikutnya, pajak penghasilan pasal 23. Perselisihan dalam bisnis tentang kewajiban memungut PPh pasal 23, di mana perusahaan pemilik proyek atau penerima jasa mengharuskan adanya pemungutan atau pemotongan PPh pasal 23 dari pihak ketiga. PPh pajak penghasilan pasal 26, PPh pasal 26. Berikutnya, pajak penghasilan pasal 26. PPh pasal 26 mirip dengan PPh pasal 23. Bedanya, PPh pasal 26 untuk dibayarkan kepada wajib pajak luar negeri. Bila PPh 25 ini rate-nya 20% dari tax treaty. Berikutnya, pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 final. Penjualan saham di bursa efek dikenai PPh final dengan tarif 0,1%. Final ini secara prinsip selalu meringankan. Berikutnya PPh pasal 15. PPh dibebankan berdasarkan norma penghitungan khusus atau NPK atau dianggap untung. Bab 5, Tax Planning PPN. Pengertian pajak pertambahan nilai atau PPN. Menurut Waluyo, pajak pertambahan nilai didefinisikan sebagai pajak yang dikenakan atas konsumsi barang kena pajak atau BKP maupun konsumsi jasa kena pajak atau JKP di dalam negeri atau di dalam daerah pabean. Subjek pajak pertambahan nilai atau PPN. Dari keterangan yang mengatur tentang objek pajak pertambahan nilai menurut Undang-Undang PPN Nomor 42 Tahun 2009 dapat diketahui bahwa subjek PPN dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu pengusaha kena pajak dan bukan pengusaha kena pajak. Selanjutnya, objek pajak pertambahan nilai atau PPN. Berdasarkan pasal 4 UU PPN Nomor 42 Tahun 2009, pajak pertambahan nilai dikenakan atas pertama, penyerahan barang kena pajak dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha ataupun oleh perusahaan. Fasilitas pajak pertambahan nilai. Pajak pertambahan nilai atau PPN dikenakan atas pertambahan nilai yang terjadi atas suatu barang atau jasa. Untuk tujuan-tujuan tertentu, PPN ini tidak dikenakan terhadap sektor-sektor usaha tertentu. Inilah yang disebut dengan fasilitas. Selanjutnya, metode pembukuan PPN. Menurut Lumban Toruan, terdapat dua metode pembukuan PPN dalam akuntansi, yakni
Metode faktur. PPN terutang harus dicatat pada saat faktur dikeluarkan. Faktur pajak akan dibuat pada saat pembayaran atau pada saat penyerahan barang. Bab 6. Tax Planning PPh Badan. Yang pertama, pengertian. Tax Planning PPh Badan adalah bagian dari tax management. Dalam hal ini, tax planning menjadi serangkaian strategi dalam mengatur akuntansi dan keuangan sebuah perusahaan untuk pajak yang disetorkan seminimal mungkin namun dengan cara yang tidak melanggar hukum dan peraturan perpajakan yang berlaku. Selanjutnya, pengaruh pajak terhadap perusahaan. Asumsi pajak sebagai biaya akan mempengaruhi laba atau profit margin, sedangkan asumsi pajak sebagai distribusi laba akan mempengaruhi rate of return on investment. Status perusahaan yang go publik atau belum akan mempengaruhi kebijakan pembagian dividen. Selanjutnya, pengertian tax planning. Menurut Suwandi, perencanaan pajak adalah langkah awal dalam perencanaan pajak. Pada tahap ini, dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya, penekanan perencanaan pajak atau tax planning adalah untuk meminimumkan kewajiban pajak. Selanjutnya, motivasi dilakukannya perencanaan pajak. Motivasi yang mendasari dilakukannya suatu perencanaan pajak umumnya bersumber dari 3 unsur perpajakan, yaitu 1. Kebijakan perpajakan atau tax policy, 2. Undang-undang perpajakan atau tax law, dan terakhir ialah administrasi perpajakan atau tax administration. Bab 7. Optimalisasi pembayaran pajak untuk menghemat pajak. Syarat menjalankan tax planning. Yang pertama, tidak melanggar peraturan perpajakan yang berlaku, karena bila melanggar akan menimbulkan resiko bagi wajib pajak yang justru membuat perencanaan pajak gagal lantaran berpotensi menimbulkan denda atau sanksi pajak lainnya. Ketiga, tidak memalsukan bukti pendukung atau data lain yang dibutuhkan untuk membayar pajak. Yang terakhir, masuk akal secara bisnis, karena jika tidak, tax planning akan melemahkan perencanaan itu sendiri. Selanjutnya, tahap melakukan tax planning. Yang pertama, menganalisis informasi yang ada. Yang kedua, membuat satu model atau lebih rencana besarnya pajak. Yang ketiga, evaluasi atas perencanaan pajak. Yang keempat, mencari kelemahan dan kemudian memperbaiki kembali rencana pajak. Kelima, memutakhirkan rencana pajak. Selanjutnya, urus pajak badan pakai online pajak. Setelah mengetahui kiat-kiat melakukan perencanaan pajak, tentu saja Anda harus memproses urusan pajak Anda, seperti menghitung pajak, setor hingga lapor. Saat ini semua proses itu bisa Anda lakukan dengan menggunakan aplikasi online pajak. Bab 8. Transaksi-transaksi khusus. A. Joint Operation atau JO. Yang pertama, perlakuan pajak penghasilan atas JO. Pertama, Joint Operation atau JO adalah kerjasama operasi dua badan atau lebih yang sifatnya sementara untuk melaksanakan suatu proyek tertentu sampai proyek tersebut selesai dikerjakan. Kedua, karena JO tidak termasuk subjek pajak PPh, maka penghasilan yang diterima suatu JO sebenarnya adalah penghasilan para anggota yang besarnya bagian masing-masing ditentukan sesuai perjanjian. Ketiga, kewajiban pajak lain yang pada JO adalah sebagai wajib pajak pemotong atau pemungut PPh pasal 21, PPh pasal 23, PPh pasal 26, serta PPN. Yang keempat, mengingat bahwa JO bukan merupakan subjek pajak, maka JO tidak berkewajiban untuk menyampaikan SPT PPh badan dan membayar PPh pasal 25 serta PPh pasal 29. Yang kedua, perlakuan PPN atas JO. Yang pertama, JO dan anggota harus terdaftar sebagai pengusaha kena pajak. Yang kedua,
atas penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak dari GO kepada pemilik proyek tidak dipungut PPN. Yang ketiga, atas penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak dari GO kepada GO terutang PPN dan anggota GO harus membuat faktur pajak kepada GO. Yang keempat, atas perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak oleh anggota GO tetap terutang PPN yang merupakan pajak masukan dari anggota GO tersebut. B. Hospitality Industry. Yang pertama, golf. Tax review di polemik antara kalangan pengusaha golf dan pihak fiskus yang tidak bisa diselesaikan melalui jalur hukum formal dalam batasan undang-undang perpajakan, baik pajak pusat maupun pajak daerah. Yang kedua, aspek perpajakan hotel dan tax planningnya. Pajak hotel merupakan pajak daerah masing-masing daerah yang memiliki peraturan daerah sendiri. Pada dasarnya, subjek dan objek pajak sama saja di semua provinsi. Dalam mengukur kinerja hotel, ada benchmark yang dapat digunakan sebagai indikator pengukur kesuksesan manajemen hotel, misalnya occupancy rate, F&B ratio, tergantung pada besarnya investasi. Yang ketiga, dilema event organizer. Untuk menjamin kepastian hukum dalam bidang perizinan usaha serta perlakuan perpajakannya, restrukturisasi bisnis saja tidak cukup dan bisa dipersoalkan oleh instansi terkait, misalnya dalam perlakuan perpajakan dan lain sebagainya. Materi selanjutnya pada bab 9 adalah manajemen rugi fiskal dan strategi perpajakannya. Yang pertama, penilaian kembali atau revaluasi aktiva tetap. Revaluasi aktiva tetap perusahaan dilakukan karena ada ketidaksesuaian yang cukup material antara unsur biaya dengan penghasilan karena perkembangan atau fluktuasi harga, baik harga barang maupun karena terjadinya fluktuasi nilai tukar mata uang yang tinggi. Yang kedua, tarif PPA penilaian kembali aktiva tetap. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva tetap adalah merupakan objek pajak penghasilan Pasal 4 Undang-Undang PPh Nomor 36 Tahun 2008 atas selisih lebih penilaian fiskal kembali aktiva tetap perusahaan di atas. Nilai sisa buku fiskal semula dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final sebesar 10%. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.03/2008 dan Pasal 4M Undang-Undang PPh Nomor 36 Tahun 2008 JU. Peraturan Dirjen Pajak nomor Peraturan 12/PJ/2009. Yang selanjutnya yaitu penggabungan usaha atau merger. Merger meliputi penggabungan usaha atau peleburan usaha. Penggabungan usaha adalah penggabungan dari dua atau lebih wajib pajak badan yang modalnya terbagi atas saham dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu badan usaha yang tidak mempunyai sisa kerugian atau mempunyai sisa kerugian yang lebih kecil. Pada bab 10 kita akan membahas tentang manajemen penutupan usaha dan strategi perpajakan. Tahap-tahap likuidasi perseroan. Yang pertama yaitu terhitung sejak tanggal pembubaran perseroan dalam jangka waktu paling lambat 30 hari. Likuidator wajib memberitahukan kepada semua kreditor mengenai pembubaran perseroan dalam surat kabar dan berita negara Republik Indonesia. Yang selanjutnya, likuidator wajib memberitahukan pembubaran perseroan kepada menteri untuk dicatat dalam daftar perseroan bahwa perseroan dalam likuidasi Pasal 147 Ayat 1 Undang-Undang PT. Kemudian, likuidator melakukan pemberitahuan kepada kreditor dalam surat kabar dan berita negara Republik Indonesia. Yang selanjutnya,
Apabila pemberitahuan kepada kreditor dan menteri belum dilakukan, pembubaran perseroan tidak berlaku bagi pihak ketiga. Tercantum dalam pasal 148 ayat 1 Undang-Undang PT. Proses likuidasi pada persekutuan. Yang pertama, tahap menghitung dan membagi laba atau rugi sampai saat likuidasi berupa rasio pembagian laba. Yang kedua, menguangkan atau menjual semua aktiva selain kas. Yang ketiga, uraikan melunasi semua hutang persekutuan secara singkat. Hal ingin Anda bahas. Yang keempat, membagi sisa kas yang masih ada kepada para sekutu. Pada bab 11, kita akan membahas materi tentang manajemen perpajakan perusahaan yang memiliki hubungan istimewa. Persyaratan tax planning yang baik adalah: yang pertama, tidak melanggar ketentuan perpajakan; kedua, secara bisnis masuk akal; dan yang ketiga, bukti-bukti pendukungnya memadai. Strategi tax planning yang pertama, tax saving, merupakan upaya mengefisiensikan beban pajak melalui pemilihan alternatif pengenaan pajak dengan tarif yang lebih rendah. Yang kedua, ada tax advising. Tax advising merupakan upaya mengefisiensikan beban pajak dengan cara menghindari pengenaan pajak melalui transaksi yang bukan objek pajak. Yang ketiga, ada menghindari pelanggaran terhadap peraturan pajak yang berlaku. Yang keempat, menunda pembayaran kewajiban pajak. Pada bab 12, kita akan membahas tentang fenomena keadilan dalam pengenaan sanksi pajak. Pokok masalah dalam pengenaan sanksi pajak. Yang pertama, pasal 25 ayat 9. Dalam hal keberatan wajib pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, wajib pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda 50% dari jumlah pajak. Yang kedua, pasal 27 ayat 5D. Dalam hal permohonan dibanding, ditolak atau dikabulkan sebagian, wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% dari jumlah pajak. Yang kedua, aspek yuridis dalam pengenaan sanksi perpajakan. Aspek yuridis yang pertama, aspek yuridis fiskal. Latar belakang sejarah timbulnya ketentuan pasal 25 ayat 9 dan pasal 27 ayat 5D Undang-Undang KUB adalah penjewatan dari ketentuan pasal 19 ayat 1 Undang-Undang KUB mengenai bunga sebesar 2% per bulan tanpa batas waktu. Yang B, ada aspek yuridis keadilan. Dalam Undang-Undang 1945 harus menjadi acuan normatif yang sangat penting dalam penyusunan ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Pada bab ke-13, kita akan membahas mengenai insentif fiskal perpajakan untuk penanaman modal di bidang usaha tertentu di daerah tertentu dan tax planningnya. Di sini kita akan membahasnya menjadi 3 bagian. Yang pertama, pemberian fasilitas pajak penghasilan yang terdiri dari pengurangan neto sebesar 30% dari jumlah penanaman modal dibebankan selama 6 tahun masing-masing sebesar 5% per tahun. Lalu, penyusutan amortisasi yang dipercepat. Selanjutnya, pengenaan pajak penghasilan atas dividen yang dibayarkan kepada sumber pajak luar negeri sebesar 10%, serta kompensasi kerugian yang lebih lama dari 5 tahun tetapi tidak lebih dari 10 tahun. Yang kedua adalah ketidakpastian hukum dalam pemberian fasilitas pajak penghasilan. Pemerintah seharusnya lebih responsif dalam memberi kemudahan pemberian izin usaha dan termasuk perpajakan, meninggalkan cara-cara lama yang birokratis yang menimbulkan high cost ekonomi, serta pemerintah seharusnya menjunjung tinggi prinsip equality dan certainty, serta melakukan kebijakan terpadu bukan untuk perizinan non-tax saja. Dan yang ketiga adalah tax planning yang direkomendasikan, yaitu kelengkapan dokumentasi dan administrasi, lalu penyambutan dan pelayanan yang ramah, serta menjaga hubungan dan komunikasi yang baik. Dan pada bab ke-14, kita akan membahas strategi menghadapi pemeriksaan.
Perlu diketahui bahwa kriteria pemeriksaan terbagi menjadi dua, yaitu pemeriksaan rutin dan pemeriksaan khusus. Dan jenis pemeriksaan juga terbagi menjadi dua, pemeriksaan kantor dan pemeriksaan lapangan. Ruang lingkup pemeriksaan terdiri atas semua jenis pajak, PPh badan atau orang pribadi, PPN, PPh pemotongan, dan pemungutan, serta lain-lain, baik satu atau beberapa masa pajak, bagian tahun pajak, baik tahun-tahun lalu maupun tahun berjalan. Dan ruang lingkup pemeriksaan untuk tujuan lain terbagi menjadi 4, pemberian nomor pokok wajib pajak secara jabatan, penghapusan nomor pokok wajib pajak, pengukuhan atau pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak, dan wajib pajak mengajukan keberatan. Ada strategi umum dalam menghadapi pemeriksaan pajak. Yang pertama, bila terjadi kelebihan pajak agar diajukan klaim atau restitusi pajak dan jangan merasa alergi atau takut dengan pemeriksaan pajak. Yang kedua, pemeriksaan pajak tidak hanya didasarkan pada SPT lebih bayar, serta persiapan pembukuan rapi, lalu membuat rekonsiliasi komersial fiskal sesuai aturan, dan yang terakhir, gunakan konsultan pajak sebagai mitra diskusi seputar perpajakan. Pada bab terakhir ini, yaitu bab ke-15, kita akan membahas perencanaan pajak akhir tahun. Di sini ada perencanaan pajak menjelang akhir tahun. Di antaranya, lakukan review terhadap keseluruhan pajak yang akan terutang mulai dari PPh pasal 21, withholding tax, PPh badan, dan PPN, serta pajak-pajak lainnya dan dampak pajak di masa yang akan datang. Lalu lakukan review atas kelengkapan pembukuan dan dokumen kewajiban perpajakan beserta dokumen pendukung lainnya sebagai persiapan untuk pemeriksaan pajak. Lakukan koreksi pembukuan, jika perlu lakukan pembetulan SPT masa, setor pajak yang kurang, dan sebagainya. Selanjutnya, temukan peluang penghematan pajak sebanyak-banyaknya selama dimungkinkan, serta analisis potensi resiko yang mungkin terjadi dan tentukan cara memperkecil resiko tersebut. Dan yang terakhir adalah perencanaan pajak akhir tahun. Terbagi menjadi 4, yang pertama implementasi plan of action pada akhir tahun fiskal. Yang kedua, lakukan tax diagnostic review dari PPh badan atau wajib pajak orang pribadi terutang akhir tahun. Yang ketiga, strategi menghindari kelebihan beban pajak bila perusahaan mengalami laba fiskal. Dan yang keempat, strategi menghindari kelebihan beban pajak bila perusahaan mengalami rugi fiskal pada pajak penghasilan pasal 25. Sekian paparan materi dari kami. Jika ada salah kata, kami minta maaf. Terima kasih.